warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan anak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan memasuki semester kedua atau semester genap materi pembelajaran IPS. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, Ibu harap anak Ibu dapat berkonsentrasi sehingga kita nanti dalam kegiatan proses belajar ini dapat tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah Ibu, hari ini kita akan membahas tentang materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi bagaimana bangsa Barat datang ke negara kita, kemudian apa kebijakan yang dilakukan oleh mereka di negara kita, serta bagaimana reaksi bangsa kita terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang dibuat oleh bangsa Barat di negara kita. Nah, sebelum itu anak Ibu, marilah sama-sama kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini anak Ibu lihat tujuan pembelajaran kita enggak banyak enak ya. Hanya 2 saja. Ibu berharap sekali dengan konsentrasi anak Ibu Fitri, maka tujuan pembelajaran yang 2 ini dapat terserap dengan baik. Yang pertama, kita akan menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi mengapa mereka datang? Apa sebab latar belakang mereka datang? Ya. Kemudian bagaimana rutenya? Dari mana mereka itu datang dan masuk ke negara kita? Nah, kemudian setelah mereka datang sampai ke negara kita, kebijakan apa yang dilakukannya di negara kita. Nah, baru yang kedua nanti kita menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan VOC. Loh, kok ada perlawanan, Nak? Ternyata kebijakan-kebijakan yang dibuat bangsa Barat di negara kita itu banyak merugikan bangsa Indonesia. Maka nanti kerajaan-kerajaan yang ada di negara kita mengadakan perlawanan. Baiklah anak Ibu, kita akan masuk yang pertama dulu dari tujuan pembelajaran kita. Ingat tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, mengapa mereka datang, bagaimana rutenya, apa kebijakan yang dibuat di negara kita. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan VOC. Kenapa kita melawan? Kebijakan apa yang dibuat oleh mereka? Kerugian apa yang kita derita? Sehingga kita mengadakan perlawanan. Baik anakku, yang pertama, kita lihat dulu apa yang menjadi faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kok orang Barat datang ya ke negara kita ngapain? Gitu. Nah, yang pertama katanya adanya ajaran teori Kopernikus. Teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi bulat. Jadi pada awalnya masyarakat itu percaya, orang Eropa percaya bahwa bumi ini peta, ya, atau namanya teori geosentris. Jadi karena kepercayaan mereka bahwa dulu bumi ini peta, maka mereka tidak mau mengadakan perjalanan jauh, karena mereka khawatir akan menemukan ujung dunia. Nah, katanya kalau kena ke ujung dunia, kalau kita jatuh dari ujung dunia, maka kita tidak akan pernah sampai ke bawah. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi takut. Pengetahuan yang seperti itulah yang membuat mereka takut sehingga mereka tidak mau mengadakan perjalanan jauh. Nah, kemudian dengan ditemukannya teori Kopernikus bahwa bumi bulat, nah mereka ingin membuktikan benar tidak bumi bulat. Karena kalau bumi bulat, dari mana kita bergerak maka akan sampai ke situ kembalinya. Oke, nah jadi ajaran Kopernikus atau teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi bulat itu mendukung bangsa-bangsa Eropa untuk mengadakan penjelajahan samudera atau mencari dunia baru, ya, mencari benua-benua baru, mencari wilayah-wilayah yang baru. Kemudian ada kemajuan iptek, ilmu dan teknologi. Jadi dulu sudah ditemukan teknik pembuatan kapal. Jadi kapal itu bisa dibuat dalam bentuknya yang besar, kemudian menggunakan mesin, sehingga kalau melakukan perdagangan atau mengangkut orang bisa muatannya banyak. Nah, kemudian dia bisa berlayar lebih jauh karena sudah menggunakan mesin. Nah, kemudian juga katanya ada penemuan kompas, arah mata angin ya nak ya, utara, selatan, timur, barat. Kemudian juga navigasi, ilmu perkapalan. Kemudian juga ditemukannya misiu atau itu bahan baku untuk membuat senjata. Nah, kemudian yang terakhir ada terdorong semangat mewujudkan 3G. Semangat 3G itu adalah goal, glory, dan gospel. Kalau goal itu mencari kekayaan. Nah, jadi mereka mencari dunia baru untuk mencari kekayaan. Kemudian ada yang namanya glory. Glory itu semakin banyak daerah yang mereka temukan, semakin jaya negaranya di Eropa. Semakin diperhitungkan negaranya di Eropa, semakin menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang jaya kalau banyak wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Nah,
Jadi semakin banyak wilayah baru yang ditemukan, negaranya semakin jaya, ya, glory. Kemudian gospel. Gospel ini salah satu dampak dari perang salib. Ya, jadi negara-negara Eropa yang beragama Nasrani itu akan menyebarkan ajaran agama Nasrani di daerah-daerah baru yang ditemukannya. Oke. Nah, selain dari faktor yang Ibu sebutkan ini, ada lagi satu faktor yang sangat penting juga yang menyebabkan bangsa Barat datang ke negara kita, yaitu faktor rempah-rempah. Rempah-rempah itu adalah bumbu dapur, anakku. Kalau anak Ibu lihat mamanya masak, pasti anak Ibu pernah lihat itu cengkeh, pala, kemudian ada merica, ada ketumbar, ada bunga lawang. Nah, itu adalah rempah-rempah. Yang Ibu sebutkan itu hidup subur di negara kita. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang Eropa. Di negara Eropa tumbuhan itu tidak bisa hidup karena tumbuhan itu hanya hidup di daerah panas. Nah, kemudian anakku, komoditas yang Ibu sebutkan tadi itu dapat diperjualbelikan oleh orang Asia kepada orang Eropa itu di wilayah Laut Tengah. Cuman itu berubah ketika Turki menguasai Timur Tengah, sehingga terjadilah kemandekan, ya, terjadilah kesulitan bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah tadi. Nah, itulah salah satu juga termasuk salah satu faktor yang mendorong orang Eropa mengadakan penjelajahan ke Indonesia atau ke dunia timur karena ingin mencari sendiri sumber rempah-rempah. Nah, inilah anakku beberapa faktor yang menyebabkan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Kita akan lihat bangsa-bangsa Barat mana saja yang pernah berkunjung ke negara kita pada saat dijadikan penjelajahan samudera. Nah, yang pertama anak Ibu bisa lihat, ya, ada tokoh-tokoh penjelajah samudera atau bangsa-bangsa yang mempelopori penjelajahan samudera atau mengarungi samudera untuk menemukan daerah-daerah baru. Itu ada Bartolomeu Dias, ya, itu dari bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis dia ada 3 orang. Ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, dan ada juga Alfonso de Albuquerque. Inilah orang Portugis yang menjelajah sampai ke dunia bagian timur. Kemudian bangsa Spanyol ada Christopher Columbus dan ada Ferdinand Magellan. Sedangkan bangsa Belanda ada Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Ya, ada Jacob van Eyck dan Cornelis de Houtman itu yang dari Belanda. Baik anakku, inilah tokoh-tokoh yang mengadakan penjelajahan samudera, ya, tokoh-tokoh yang mengadakan kunjungan atau tokoh-tokoh yang melayari samudera untuk mendapatkan benua-benua baru atau mendapatkan daerah-daerah baru. Terkhusus itu bangsa Belanda sumber rempah-rempah. Nah, sekarang anak Ibu akan sampaikan kepada anak Ibu rute, ya, rute pelayaran bangsa-bangsa Barat atau rute pelayaran tokoh-tokoh penjelajah samudera ini sampai ke negara kita. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang rute pelayaran bangsa-bangsa Barat sampai ke negara kita. Oke, coba Ibu lihat, yang warna merah ini diwakili oleh bangsa Portugis. Nah, ini Portugis ya nak, yang warna merah. Kemudian yang warna kuning itu diwakili oleh bangsa-bangsa Spanyol. Sedangkan yang warna hitam itu diwakili oleh bangsa Belanda. Nah, baiklah anak Ibu, agar anak Ibu lebih paham bagaimana rute penyebaran atau rute penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Tadi Ibu sudah sebutkan tokoh-tokoh penjelajahannya. Yang pertama kita lihat dari Portugis. Nah, yang warna merah inilah bangsa Portugis, ya nak ya. Bangsa Portugis itu dipelopori oleh yang bernama Bartolomeu Dias. Jadi dulu Bartolomeu Dias itu berlayar dari Portugis. Ini Portugis ya nak. Menyusuri yang warna merah, menyusuri pantai barat Afrika, sampailah dia ke Tanjung Topan. Nah, sampai di Tanjung Topan dia tidak dapat melanjutkan perjalanan karena dia diserang badai dan topan, sehingga banyak kapal-kapalnya yang tenggelam. Nah, jadi karena tidak dapat melanjutkan perjalanan, maka Bartolomeu Dias hanya sampai di Tanjung Topan ini, Afrika Selatan, kembali ke negaranya Portugis. Tapi kemudian 2 tahun berikutnya temannya yang bernama Vasco da Gama melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan Vasco da Gama dia menyusuri jalan yang sama dari pantai barat Afrika, kemudian sampai di Tanjung Topan. Cuma masalahnya ternyata Vasco da Gama di Tanjung Topan tidak mendapat serangan topan. Ya, pada saat Vasco da Gama sampai di Tanjung Topan itu keadaannya sangat bersahabat, sehingga Vasco da Gama melanjutkan perjalanannya sampai ke India. Jadi Vasco da Gama sampai ke India. Setelah sampai ke India, kemudian dia membeli rempah-rempah yang sangat banyak, baru dia kembali ke negaranya lagi di Portugis.
Nah, ketika Vasco da Gama dapat melalui Tanjung Topan dan tidak mengalami badai bencana alam, ternyata ada harapan ke India melalui jalur Tanjung Topan ini. Sehingga Vasco da Gama mengganti Tanjung Topan menjadi Tanjung Harapan. Artinya Tanjung Harapan, ternyata ada harapan yang melalui jalur ini bisa ke daerah-daerah yang lain. Padahal pada awalnya mereka menyangka dari Tanjung Topan ini jalan buntu, tidak ada lagi jalan menuju dunia lain. Kalaupun kita mau pergi ke arah timur atau ke daerah yang lain, itu harus menggunakan rute yang baru atau rute yang lain lagi. Tapi ternyata setelah Vasco da Gama dapat melalui Tanjung Topan ini sampai ke India dan dia berhasil ke India, maka Tanjung Topan ini dirubah menjadi Tanjung Harapan. Artinya ada harapan atau ada jalan yang dapat dilanjutkan melalui Tanjung Topan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Alfonso sama menyusuri jalan yang sama sampai ke Tanjung Harapan, sampai ke India. Nah, India ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah, tapi bukan tempat produsennya. Penghasil atau produksi rempah-rempah itu ada di Indonesia. Nah, maka Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanannya melalui Selat Malaka, kemudian masuk ke Maluku. Nah, di Maluku bangsa Portugis menemukan sumber rempah atau produksi rempah-rempah yang harganya jauh lebih murah. Nah, maka mereka sampai ke Maluku. Orang Portugis yang dipercaya pertama sampai ke Maluku adalah Alfonso de Albuquerque. Jadi mereka sampai di Maluku itu untuk membeli rempah-rempah yang harganya jauh lebih murah daripada di India. Karena di Maluku adalah sumber atau produksi rempah-rempah. Merica, pala, kayu manis, ya nak ya. Nah, kemudian keberhasilan dari Portugis ini ternyata didengar oleh Spanyol. Maka bangsa Spanyol pun berkeinginan melakukan penjelajahan samudra. Nah, Portugis dengan Spanyol negaranya bersebelahan ya nak ya. Nah, Spanyol yang ibu buat garis warna kuning itu juga mengadakan penjelajahan samudra. Ya, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Spanyol itu melalui wilayah barat. Ya, melalui wilayah barat dan mengitari pantai timur Amerika nanti. Nah, orang Spanyol yang pertama sekali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Columbus itu mengambil rute atau jalan dari Spanyol dia ke arah barat. Dia ke arah barat, sampailah dia di Kepulauan Bahama. Columbus diperintahkan oleh Ratu Isabella untuk mencari India, karena India adalah sumber rempah-rempah. Nah, jadi Ratu Isabella, Ratu Spanyol itu mendengar kemajuan atau kejayaan yang diperoleh oleh orang Portugis, maka dia pun memerintahkan Christopher Columbus untuk ke India untuk mencari sumber rempah-rempah. Nah, tapi Christopher Columbus menggunakan rute yang baru. Nah, inilah dia Columbus berlayar menggunakan rute arah ke barat. Nah, ternyata Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Amerika Tengah. Ya, sampai di Kepulauan Bahama. Ketika Columbus menemukan masyarakat primitif yang ada di Kepulauan Bahama, dia langsung berteriak Indian. Karena Columbus menyangka dia sudah mendarat di India. Sehingga orang-orang yang ditemukannya di situ disebutnya orang Indian. Ya, orang India, maka disebutnya Indian. Jadi kalau kita sekarang ketahui bahwa penduduk asli orang Amerika Serikat itu adalah orang Indian, kata Indian itu adalah dari kata salah sebut si Christopher Columbus yang menyangka Kepulauan Bahama itu adalah India. Nah, tapi ternyata dia tidak menemukan rempah-rempah di sana. Maka Columbus kembali ke negaranya Spanyol dan menyampaikan kepada Ratu Isabella bahwa dia menemukan daratan yang baru tapi bukan India. Nah, kemudian penjelajahannya dilanjutkan oleh temannya bernama Ferdinand Magalhães. Oke, perhatikan anak ibu. Ferdinand Magalhães, orang Spanyol, teman dari si Christopher Columbus, juga melakukan penjelajahan yang sama. Jadi dia dari barat, kemudian dia menyusuri pantai timur Amerika. Nah, dia turun menyusuri pantai timur Amerika. Ini Amerika Selatan ya nak ya. Amerika Selatan. Kemudian dia naik ke atas menjelajahi Samudra Pasifik. Nah, dengan ini sama ya nak, karena bumi bulat. Nah, lalu dia meneruskan perjalanannya sampailah dia di Filipina. Jadi Ferdinand Magellan sampai di Filipina.
Sampai di Filipina, dia bertemu dengan orang Portugis yang di Maluku, karena Maluku dengan Filipina jaraknya tidak jauh. Nah, terjadilah pertikaian antara orang Portugis dengan orang Spanyol. Kenapa bertikai? Karena sebelum mereka mengadakan penjelajahan samudra, ternyata kedua bangsa ini sudah mengadakan perjanjian yang bernama Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itulah perjanjian yang menarik garis. Ini dia garisnya, nak. Nah, garis ditarik. Nah, kemudian yang sebelah timur milik Portugis, sebelah barat milik Spanyol. Tapi ternyata mereka sampai di tempat yang sama, karena mereka belum menyadari bahwa bumi bulat. Nah, jadi mereka bertikai. Setelah mereka menyadari bahwa bumi bulat, nah, mereka membuat perjanjian baru yang bernama Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa itu yang bagian utaranya punya kekuasaan dari Spanyol, yang selatan dibawa kekuasaan dari Portugis. Nah, kemudian Ferdinand Magellan ternyata tidak disambut baik di Filipina. Bahkan dia terbunuh oleh orang-orang asli Filipina. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh temannya yang bernama Sebastian Delcano. Ya, Sebastian Delcano yang meneruskan perjalanan dari Filipina, dia turun ke Maluku, dari Maluku dia turun ke Makassar, kemudian dia masuk ke Selat Malaka, mengikuti jalur dari bangsa Portugis, sampailah dia kembali ke negaranya. Jadi anak ibu, Ferdinand Magellan dipercaya sebagai orang yang pertama mengelilingi bumi, ya. Penjelajahan Ferdinand Magellan Delcano, mereka dipercaya sebagai orang yang benar-benar mengelilingi bumi, membuktikan bahwa bumi bulat. Nah, yang terakhir ada bangsa Belanda yang warna hitam. Nah, bangsa Belanda yang warna hitam ini, dia membuat rute yang sedikit berbeda. Rute yang diambil oleh Cornelis de Houtman dari negaranya sama, menyusuri pantai barat Afrika. Nah, tetapi sampai di Tanjung Harapan, dia tidak naik ke India, tetapi dari Tanjung Harapan dia menyusuri Samudra Hindia sampai ke Banten. Nah, Banten itu Indonesia. Cuma Cornelis de Houtman pada saat di Banten, dia kurang berlaku sopan, kurang welcome dengan masyarakat Banten, bahkan bersikap angkuh dan sombong. Maka orang Banten mengusirnya, bahkan dia terbunuh di samudra, ya, karena sifat angkuhnya itu sehingga tidak terjadi perdagangan antara orang Banten dengan Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman pulang tanpa membawa barang dagangan, tapi dia sudah tahu rute atau jalur penjelajahan ke Indonesia. Kemudian Cornelis de Houtman, bangsa Belanda ini, diteruskan penjelajahannya oleh temannya yang bernama Jacob van Lek. Jacob van Lek sama menyusuri jalurnya menyusuri pantai barat Afrika. Nah, kemudian Cornelis de Houtman tidak langsung, Cornelis de Houtman menyusuri sama dengan yang bangsa Portugis. Nah, Jacob van Lek merubah sikap, lebih welcome, lebih bekerja sama dengan orang Banten, sehingga dia dapat melakukan transaksi jual beli. Pada saat Jacob van Lek membeli barang dagangan, kapalnya penuh dengan rempah-rempah dan hasil-hasil bumi dari Indonesia. Itulah dibawa ke Belanda. Sejak itu Belanda intens berhubungan dengan Indonesia karena komoditas yang dibutuhkan di negara Belanda sangat banyak ditemukan di Indonesia. Sampai akhirnya nanti mereka menguasai negara kita. Nah, inilah anakku rute-rute penjelajahan, ya, rute-rute pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat sampai ke negara Indonesia. Baiklah anakku, kemudian bangsa Barat itu di negara kita kenapa muncul perlawanan, ya? Ini rute-rute pelayarannya, nak, ya. Ini rute pelayaran, yang merah tadi bangsa Portugis, yang kuning bangsa Spanyol, dan yang hitam bangsa Belanda. Itulah penjelajahan samudra yang sampai ke negara kita. Baiklah. Kemudian anak ibu terjadi perlawanan. Anak ibu ada perlawanan Mataram, ya, yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kenapa Sultan Agung melawan atau melakukan perlawanan kepada bangsa Barat, khususnya Belanda atau VOC? Karena ternyata orang Belanda itu bersifat rakus, ya, bersifat tamak. Jadi dengan banyaknya komoditas yang di negara kita menyebabkan Belanda ingin menguasai kita. Nah, yang pertama dilakukannya adalah monopoli perdagangan. Anak ibu pasti tahu, monopoli itu berarti ada kekuasaan tunggal. Jadi pembeli itu hanya satu, penjualnya hanya satu.
ya. Jadi barang itu hanya boleh dijual kepada satu agen tunggal tadi, itulah namanya Belanda atau VOC ya. Jadi VOC menguasai perdagangan, penduduk Indonesia hanya boleh menjual barang dagangan kepada orang Belanda, tidak boleh kepada orang lain. Kemudian harga ditentukan oleh Belanda. Ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena itu muncullah perlawanan. Yang pertama kita lihat ada perlawanan dari Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah salah satu sultan di negara kita yang paling anti dengan Belanda. Ya, jadi Sultan Agung ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda karena dia menganggap Belanda merugikan negara dan bangsanya. Tetapi sayang, kalau kita lihat di sejarah, kita baca di sejarah, perjuangan Sultan Agung ini gagal akibat dari tempat yang terlalu jauh antara Batavia dengan Yogyakarta, kemudian sumber bahan makanan yang kurang, kemudian prajuritnya banyak yang kena penyakit, ya. Nah, kemudian persenjataannya juga kurang. Nah, akibat itu beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Sultan Agung mengalami kekalahan sampai akhirnya Sultan Agung menandatangani perjanjian yang bernama Giyanti dan Salatiga, yang inti pokok perjanjian itu adalah memperkecil kerajaan dari Sultan Agung. Nah, jadi ini Sultan Agung kerajaannya yang besar ini kemudian dipecah lagi. Sekarang kerajaan itu kalau anak ibu dengar ada Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Itulah sekarang tinggal kekuasaan dari kerajaan Mataram yang besar dahulu ya, dipecah-pecah oleh Belanda untuk melemahkan semangat perjuangan dan untuk menghilangkan persatuan, karena persatuan adalah senjata yang paling menakutkan oleh Belanda ya. Nah, jadi inilah dia akhir dari perjuangan. Kemudian ada Banten. Kalau Banten anak ibu bisa lihat bahwa adanya ketidakcocokan ya, atau ketidaksepahaman antara Raja Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya. Anaknya ini sudah dipengaruhi oleh Belanda. Anaknya Sultan Haji sudah dipengaruhi oleh Belanda. Belanda mempengaruhi Sultan Haji bahwa dia menyebarkan isu bahwa Sultan Haji tidak akan diangkat menjadi putra mahkota. Kenapa Belanda meniupkan isu itu? Karena Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Besar Banten, tidak mau bekerja sama dengan VOC. Kenapa tidak mau? Karena dia merugikan masyarakat atau pedagang di Banten. Nah, jadi makanya Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, tetapi Belanda tidak putus asa. Dia menghasut anaknya, Sultan Haji, untuk memusuhi ayahnya. Dan itu berhasil. Sehingga nanti Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Sultan Haji, kemudian dipenjara di bawah tanah sampai meninggal. Tetapi sayangnya setelah Sultan Haji diangkat menjadi raja oleh Belanda, ternyata Belanda tidak memenuhi hak-hak Sultan Haji. Bahkan Sultan Haji hanya dijadikan boneka dan kerajaannya dikuasai oleh Belanda. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita anakku, bahwa masalah yang ada di dalam masalah yang ada itu harus kita selesaikan sendiri tanpa dulu melibatkan orang lain. Nah, hormat kepada orang tua itu adalah yang utama, ya. Kemudian mencari berita yang benar itu jauh lebih utama. Nah, kalau sudah terjadi seperti yang di Banten ini, maka kita yang rugi. Kemudian ini yang terakhir anak ibu, perlawanan Makassar ini oleh Sultan Hasanuddin. Anak ibu pasti tahu dong, Sultan Hasanuddin adalah ayam jantan dari timur yang sangat terkenal karena kegagahannya atau keberaniannya melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya perjuangannya itu dapat dipatahkan oleh Belanda karena Belanda bekerja sama dengan Raja Bone Arupalaka untuk menghancurkan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin bertekuk lutut kepada Belanda dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, yang salah satu isinya adalah Belanda berkuasa di Makassar. Baiklah anakku, inilah yang dapat ibu sampaikan dulu materi pertama kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Untuk yang berikutnya nanti kita akan sambung kembali dengan kebijakan-kebijakan bangsa Barat di Indonesia dan juga perlawanan yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada Belanda akibat kebijakan yang diterapkannya di negara kita. Ini saja yang dapat ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali. Kita bahas panjang lebar lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.